Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangdi Wiraguna, NIM 210503104. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah perbaikan dan perawatan perangkat pendingin, yaitu menjelaskan wiring diagram yang ada pada kulkas. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, jadi di sini saya sudah menampilkan wiring diagram dari kulkas satu pintu dengan merek Sharp. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan komponen-komponen pendukung yang ada pada wiring diagram pada kulkas ini. Kita akan mulai dari kompresor terlebih dahulu. Nah, kompresor ini merupakan komponen utama dari kulkas yang berfungsi memompa bahan pendingin atau yang lebih dikenal sebagai refrigerant, kemudian menyebarkannya ke seluruh bagian pada kulkas melalui pipa dan juga menghisap kembali refrigerant yang telah dipompa tersebut. Kita akan beralih ke komponen overload protector. Nah, overload protector ini berfungsi untuk menjaga kompresor agar tidak mendapatkan arus berlebih yang akan menyebabkan lilitan dari kompresor tersebut menjadi panas dan open. Nah, dikarenakan itu maka komponen overload protector ini sangat penting untuk menjaga kompresor agar tetap mendapatkan arus yang stabil. Nah, jika ada arus yang berlebih, maka overload protector ini akan bekerja dan memutus arus sementara supaya kompresor berhenti untuk bekerja. Dan setelah arusnya stabil, maka otomatis komponen overload protector ini akan kembali tersambung. Komponen selanjutnya yaitu ada PTC relay. PTC relay pada kulkas ini berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik yang masuk ke dalam lilitan starting kompresor. Di sini ada kapasitor. Nah, kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan tegangan atau penstabil tegangan. Oke, kita akan lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu ada door switch dan lampu. Nah, fungsi dari door switch ini yaitu berfungsi untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik atau tegangan yang akan menuju ke lampu. Nah, untuk lampu yang dimaksudkan yaitu lampu penerangan pada kulkas. Door switch ini akan bekerja dengan sistem mekanik. Jika pintu kulkas terbuka, maka saklar pada pintu kulkas akan nyambung ya, dan otomatis akan menghidupkan lampu yang ada pada kulkas. Saat pintu kulkas tertutup, maka door switch ini akan open, kemudian akan mematikan lampu ya. Jadi saat pintu kulkas dalam posisi tertutup, maka lampunya ini akan mati. Baik, kita akan lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur temperatur suhu yang ada pada kulkas. Komponen termostat ini sama jenisnya
seperti potensio yang variabel. Kita bisa mengatur temperatur suhu kulkas dengan memutarkan termostat tersebut dari suhu minimum, sedang, sampai dengan maksimum. Termostat ini memiliki sensor suhu yang dapat bekerja dengan otomatis pada saat temperatur kulkas mencapai yang kita setting. Maka otomatis termostat ini akan memberikan sinyal kepada PTC relay dan juga kompresor untuk berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Dan jika suhu temperatur pada kulkas naik, maka termostat ini akan kembali memberikan sinyal kepada PTC relay dan juga kompresor untuk kembali bekerja, supaya temperatur suhu yang ada pada kulkas kembali seperti yang kita setting sebelumnya pada termostat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangan-keterangan yang ada pada wiring diagram pada kulkas ini. Di sini ada keterangan titik yang menunjukkan konektor. Nah, yang ini ya. Dan ada juga titik yang dilingkari yang menunjukkan terminal connected outside box. Nah, yang ini ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan maksudnya seperti apa. Pada keterangan titik tanpa lingkaran menunjukkan bahwa kabel terkoneksi langsung ke konektor pada komponen tertentu. Seperti contohnya kabel GY ya. GY ini. Kabel GY ini terkoneksi pada konektor lampu yang ini ya, dan juga door switch yang ini. Nah, seperti itu. Sedangkan keterangan titik yang dilingkari yang ini ya, menunjukkan bahwa terminal connected outside box ini yang artinya koneksi di luar kotak terminal. Nah, seperti contohnya pada bagian di sini ya. Bagian di sini dan juga di sini tidak terkoneksi langsung dengan konektor pada komponen, melainkan sambungan kabel yang tidak terkoneksi pada konektor komponen tersebut. Nah, kemudian di sini ada RC. Nah, RC ini ya. RC ini adalah running kapasitor. Jadi RC itu yang ini. Untuk keterangan di bawahnya yang ini ya. Di sini cuma menunjukkan warna-warna kabel yang terhubung antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Seperti contohnya koneksi warna kabel dari titik sini dengan titik overload relay ini.
menunjukkan kode B. Nah, yang ini ya. Nah, di sini kode B ini menunjukkan warna blue atau biru ya. Berarti kabel yang terhubung antara titik yang di sini dengan titik overload relay ini berwarna biru. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang aliran elektron. Dari steker kita anggap bahwa yang di atas ini adalah jalur line atau fase, kemudian yang di bawahnya ini adalah jalur netral. Dari fase cok steker ini elektronnya akan mengalir ke sini ya. Di titik ini elektron di titik ini ada yang turun dan ada yang ke komponen overload protector. Elektron yang menuju ke door switch ini akan melewati lampu ya, akan menuju ke lampu maksud saya. Nah, kita melewati lampu akan menuju ke netral. Nah, elektronnya akan menuju ke netral ya. Nah, dikarenakan elektron itu sifatnya akan kembali mencari jalur netral yang tercepat setelah melewati jalurnya. Nah, untuk yang di overload protector ini elektronnya akan menuju ke common pada kompresor yang ini ya. Nah, di sini elektronnya ada yang ke lilitan starting dan ada juga yang ke lilitan running. Nah, pada lilitan starting elektron mengalir ke PTC relay yang memberikan resistansi. Sedangkan pada lilitan running pada kompresor tidak melewati resistansi, tetapi tetap melewati PTC relay ini ya. Kedua dari elektron ini yang melewati PTC relay akan menuju ke termostat, kemudian akan menuju ke netral. Nah, di sini terdapat kapasitor ya, yaitu lilitan yang terkena kapasitor adalah lilitan starting. Jadi elektronnya tuh ada yang ke atas menuju ke kapasitor dan akan menuju ke sini ya, akan menyatu, akan bertemu di sini elektronnya dan menuju ke termostat, kemudian akan kembali ke netral. Nah, gambar ini jika posisi pintu kulkas dalam kondisi terbuka ya, maka lampu yang ada pada kulkas akan menyala dan di sini akan ada elektron yang mengalir menuju ke lampu. Nah, jika pintu kulkas dalam kondisi tertutup, maka door switch ini akan open dan tidak ada elektron yang mengalir ke lampu. Berarti lampu ini akan mati ya. Baik, dan penjelasan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian kulkas satu pintu dengan merek SAB ini. Dari jok steker ini yang dicolokkan ke stop kontak akan mensuplai semua komponen-komponen yang terdapat pada kulkas ini. Dengan tegangan
220 volt 220 volt AC ya, 220 volt AC, sehingga semua komponen-komponen pendukung dari kulkas ini dapat beroperasi. Nah, untuk door switch dan juga lampu akan saling berhubungan dan tidak ada hubungannya dengan komponen-komponen lainnya. Nah, jika salah satu antara lampu dengan door switch ini mengalami kerusakan, maka tidak akan berpengaruh kepada komponen-komponen pendukung lainnya seperti kompresor. Nah, lain halnya seperti komponen termostat, overload protector, dan juga PTC relay. Nah, jika salah satu komponen ini mengalami kerusakan, akan berakibat terhadap kompresor. Nah, contohnya jika overload protector ini rusak, misalnya short, dia tidak akan bekerja untuk memberikan sinyal kepada kompresor untuk berhenti bekerja dikarenakan arus yang berlebih. Maka dengan itu kompresor bisa saja akan rusak jika dibiarkan terus bekerja di arus yang berlebih. Nah, di wiring diagram kulkas satu pintu dengan merek SAP ini tidak diperlihatkan dengan adanya ground ya. Nah, biasanya jika ada komponen yang beroperasi dengan lilitan yang menghasilkan arus induksi, harus dikasih ground supaya tidak berbahaya pada komponen-komponen lainnya, dan juga supaya bodi dari kulkas tidak dialiri arus induksi. Nah, untuk pemasangan ground ini kita pasang pada bagian bodi kompresor. Nah, di sini ya, dan tersambung pada cuk steker sini ya. Baik, mungkin segitu saja video saya kali ini. Semoga videonya dapat dimengerti, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parm Santi. Om Santi 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 Om.